Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Edwin Hidayat dengan NPM 4524210054. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah metode numerik ini dengan judul Analisis Produksi Jagung Pipilan Kering di Jawa Tengah dengan metode kuadratur. Sumber data yang saya pakai untuk tugas ini berasal dari Badan Pusat Statistik di Indonesia. Sebelum itu kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang tugas ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada peranan jagung sebagai makanan pokok. Jagung memiliki peranan sebagai pelengkap dari makanan pokok atau beras. Menurut Dewi et al. Di Indonesia sendiri, jagung biasanya menjadi makanan olahan sebagai lauk pelengkap untuk nasi ataupun makanan tradisional. Lalu selanjutnya ada defisit produksi jagung pipilan kering di Jawa Tengah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, per tahun 2025 di Jawa Tengah produksi jagung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tercatat pada bulan Januari produksi jagung mencapai sebesar 353.000 ton saja. 353.000 ton. Namun, pada bulan Desember produksi jagung menurun menjadi 152.000 ton saja. Lalu selanjutnya ada metode kuadratur sebagai metode analisis produksi jagung. Melalui metode ini, analisis terhadap data-data produksi jagung memungkinkan untuk dilakukan dengan melihat seberapa besar perbandingan nilai prediksi dengan nilai esjak atau nilai kebenaran yang didapatkan dari data-data tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan penelitian dan rumusan masalah. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan integrasi numerik metode kuadratur terhadap fluktuasi produksi jagung pipilan kering di Jawa Tengah per tahun 2025. Sementara untuk rumusan masalah adalah bagaimana metode kuadratur dapat mengaproksimasikan produksi jagung pipilan kering di Jawa Tengah sehingga penelitian analisis tersebut mendekati nilai sebenarnya. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas landasan teori terlebih dahulu. Menurut Radensa et al., metode kuadratur adalah sebuah metode aproksimasi dalam integrasi numerik yang bertujuan untuk memperoleh ketelitian yang lebih mendekati nilai sebenarnya atau nilai esjak. Pada metode kuadratur, nilai integrasi numerik diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada titik tertentu. Metode ini mempunyai pendekatan di mana batas bawah dan batas atas harus ditransformasikan ke rentang minus 1 sampai dengan 1. Berikut ada rumus-rumus untuk metode numerik. Yang pertama ada rumus integrasi Gauss-Legendre untuk dua titik dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan fungsi minus 1 dibagi dengan akar 3 ditambah fungsi 1 dibagi dengan akar 3. Lalu selanjutnya ada integral secara umum. Dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan integral fx dikali dengan dx, di mana batas bawahnya itu A dan batas atasnya itu direpresentasikan sebagai B. Nah, untuk mentransformasikan dari batas atas dan batas bawah dan batas atas dari A dan B itu menjadi rentang minus 1 dan 1, kita memerlukan transformasinya dengan rumus sebagai berikut. Di mana X dinyatakan sebagai A ditambah dengan B ditambah B dikurangi dengan A dikali dengan XD dibagi dengan 2. Lalu untuk dx-nya sendiri itu dinyatakan sebagai B min A dibagi dengan 2 dikali dengan dxd. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus integral untuk dua titik Gauss-Legendre. Di mana rumusnya sendiri adalah integral dari fx dengan dx di rentang minus 1 dengan 1 sama dengan C1 dikali dengan fx1 ditambah C2 dikali dengan fx2. Seperti itu. C1 dan C2 ini adalah hasil dari fungsi ini f min 1 hasil dari integrasi Gauss-Legendre untuk dua titik ini. Seperti itu. Berikut adalah grafik dari metode kuadratur. Seperti itu. Di mana kita hanya menghitung dua titik saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada data produksi jagung. Data produksi jagung yang dipakai di sini adalah produksi jagung per tahun 2025 dari data BPS. Dilihat di sini ada produksi jagung per bulan Januari tahun 2025 sebesar 353.000 ton.
353.890,39 ton. Lalu uh, dia mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2025 sehingga hanya sebesar 152.758,63 ton saja. Nah, di sini ada grafik dari produksi jagungnya. Dilihat di sini puncak tertingginya itu ada di pada bulan 1, lalu dia mengalami penurunan sampai pada bulan keempat, dan dia mengalami kenaikan lagi sampai pada bulan ke-6, dan cenderung menurun lagi sampai hingga akhirnya pada bulan ke-12. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya masuk ke perhitungan manual di Excel. Berikut adalah perhitungan manual untuk metode kuadratur analisis produksi jagung. Pertama-tama, saya memasukkan nilai dari nilai-nilai produksi jagung dengan rentang 1 sampai bulan 1 sampai dengan bulan 12. Di sini ada bulannya dan di sini ada data produksi jagungnya. Lalu selanjutnya kita mencari nilai SKAC atau nilai kebenaran, data kebenarannya. Cara mencarinya adalah nilai SKAC itu rumusnya adalah dengan mensummary total dari produksi jagung pada bulan Januari sampai dengan produksi jagung pada bulan 12 sehingga didapatkan hasil sebagai 2.750.971,45 ton. Itu nilai kebenarannya yang akan menjadi pembanding nanti untuk hasil dari integrasi numeriknya. Nah, langkah kedua adalah kita mentransformasikan batas bawah dan batas atas menjadi rentang -1 dan 1. Di mana batas bawahnya itu adalah 1 karena di sini data paling awal itu adalah bulan ke-1 dan data paling akhir ada bulan kedua, maka batas bawahnya itu diterapkan menjadi 1 dan batas atasnya diterapkan menjadi 12. Kita memasukkan rumus seperti ini, B ditambah A ditambah B dikurang A dikali dengan XD dibagi dengan 2. Sehingga kita mendapatkan hasil X sama dengan 6,5 ditambah 5,5 dikali dengan XD. Nah, untuk DX sendiri kita menggunakan rumus B min A dibagi 2 dikali dengan DXD. Di mana kita mendapatkan hasil 5,5 dikali dengan DXD. Nah, selanjutnya kita menentukan titik evaluasi. Nah, titik evaluasi sendiri kita menggunakan rumus integrasi dari Gauss-Legendre yaitu -1 akar 3 dan untuk titik kedua atau X2 yaitu 1 dibagi dengan akar 3. Hasilnya itu sebesar untuk X1-nya itu sebesar -0,577, lalu X2-nya itu positif 0,577. Nah, untuk pencarian titik pertama dan titik kedua itu kita memasukkan rumus dari hasil transformasi X ini, di mana hasilnya adalah sebagai berikut, di mana 6,5 untuk titik pertama itu 6,5 ditambah dengan 5,5 dikali dengan XD. XD ini adalah titik pertama yang di sini atau -0,577 sehingga kita mendapatkan hasil 3,32. Lalu untuk titik keduanya itu kita masukkan rumus yang sama tapi kita hanya mengambil titik dari X2 ini sehingga kita mendapatkan hasil 9,67 seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses untuk menghitung nilai integrasi kuadratur di setiap titik. Di sini saya menggunakan total ada 4 titik. Yang di sini itu di bagian kiri itu adalah titik-titik batas bawah dan di bagian kanan adalah titik-titik batas atasnya. Nah, dikarenakan di sebelah kiri ini adalah titik-titik batas bawah, jadi kita mengambil patokan dari si titik pertama ini yang tadi sudah kita cari. Dikarenakan kita mengambil batas bawahnya, jadi ketika kita patokannya adalah 3,3, berarti batas bawahnya itu kita mengambil nilai 3. Dalam konteks ini kita mengambil bulan 3. Lalu untuk titik keduanya kita mengambil batas bawahnya lagi dengan patokan titik 9,67. Atau dalam hal ini berarti bulan ke-9. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perhitungan satu pias. Di satu pias pada bagian kiri di titik
titik minimumnya itu, kita memasukkan data dari produksi jagung bulan 3 ini dan data produksi jagung bulan 9 ini. Di mana kita mendapatkan hasil 2.365.258,17 ton. Nah, rumus untuk mencari nilai integrasi ini kita mendapatkan dari rumus dx ini, di mana 5,5 dikali dengan dxd. Dxd itu adalah hasil pertambahan dari kedua titik ini. Seperti itu. Nah, untuk sebelah kanannya ini, itu kedua titik dengan nilai maksimum. Di mana? Sekali lagi kita berpatokan pada kedua titik yang sudah kita cari sebelumnya, di mana patokannya adalah 3,3. Berarti jika kita bulatkan ke atas atau nilai maksimumnya, kita mendapatkan nilai 4. Nah, untuk selanjutnya untuk 9,6 itu jika kita maksimumkan atau bulatkan ke atas, kita mendapatkan bulat ke 10. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah yang sama sehingga mendapatkan nilai integrasi kuadratur sebesar 1.840.839,715 ton. Nah, kita mendapatkan kedua rentang nilai integrasi kuadratur dari keempat titik di sini. Di mana dua titik yang sebelah kiri ini adalah dua titik batas bawah atau nilai minimum, dan dua titik sebelah kanan ini adalah batas atas atau nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan absolute error untuk setiap nilai integrasi kuadraturnya. Di sebelah kiri ini adalah perhitungan absolute error untuk I minimum atau nilai minimumnya, di mana ISCAC ini kita mendapatkan nilai dari ISCAC yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu pertambahan dari keseluruhan data. Lalu I minimumnya adalah nilai integrasi kuadraturnya dari kedua titik tersebut, lalu ISCAC-nya lalu dibagi dengan ISCAC lagi, sehingga kita mendapatkan hasil 14,02%. Nah, di sini saya memakai rumus absolut untuk mencari absolute error-nya. Jadi rumusnya itu ISCAC dikurangi dengan C40 dibagi dengan ISCAC dikurangi dengan integrasi minimum dan dibagi dengan ISCAC-nya lalu dikali dengan 100%. Lalu kita mendapatkan hasil 14,02% di titik pertama. Nah, begitu juga di titik kedua atau titik nilai maksimumnya, kita mencari nilai absolute error-nya dengan formula yang sama. Dan kita mendapatkan hasil 33,08% untuk error-nya sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke visualisasi dari perhitungan metode kuadratur ini. Dilihat untuk grafik di sini terlihat ada 3 grafik. Yang pertama ada grafik biru itu memvisualisasikan atau merepresentasikan dari himpunan data-data ini, data-data produksi. Sama seperti ini sebetulnya. Nah, titik kedua ini adalah kedua titik di nilai minimum. Atau yang ini bulan 3 dan bulan 9. Seperti ini, dan dan grafik kedua itu adalah himpunan dari kedua titik nilai maksimumnya atau yang ini, seperti itu. Jadi sehingga terbentuklah visualisasi seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah visualisasi metode kuadratur yang sebelumnya sudah saya jelaskan di Excel. Hasilnya sama persis. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan oktav. Nah, untuk perhitungan oktav sendiri dia seperti ini. Maaf. Oke. Nah, seperti ini. Pertama itu saya memasukkan data produksi jagungnya itu sesuai dengan yang di Excel. Yang ini saya memasukkannya menjadi array di oktav ini. Memasukkan, lalu saya mendefinisikan variabel ISGAC sama dengan 0, dan saya mendefinisikan variabel n, yaitu length dari array data panen tersebut. Yang mana n ini dia akan bernilai 12.
Nah, selanjutnya saya melakukan looping untuk mencari ISK-nya itu. Kan tadi kan rumus untuk mencari ISK pada data ini kan adalah hasil summary dari ke-12 bulan itu. Jadi saya looping data-data array ini sehingga saya menemukan ISK-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya mendefinisikan batas batas atas dan batas atas. Batas atas dan batas bawah, di mana batas atasnya itu direpresentasikan sebagai B dan batas bawahnya direpresentasikan sebagai A. Di mana B diisi dengan 12 dan A diisi dengan 1. Lalu di sini ada fungsi, ada kalkulasi untuk transisi intervalnya, yaitu B ditambah dengan A dibagi dengan 2, lalu dx-nya itu B ditambah dengan A dibagi dengan 2, sehingga saya mendapatkan hasil sama seperti ini. Nantinya saya akan mendapatkan hasil sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan titik evaluasi, di mana titik evaluasi ini yaitu rumusnya adalah titik evaluasi atau integrasi Gauss-Legendre itu adalah sebelumnya kan rumusnya fungsi minus 1 dibagi dengan akar 3 ditambah dengan 1 dibagi dengan akar 3 ya kan. Nah, selanjutnya saya mendefinisikan atau mencari titik-titik pertama, titik-titik dari kedua integrasi Legendre itu pada tahap ini di sini untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Saya mendefinisikan variabel XIV1 dan X1V2 agar rumus transinterval ditambah dengan dx dikali dengan x1 dan transinterval ditambah dengan dx dikali dengan x2. Lalu selanjutnya ada nilai integrasi kuadratur. Di sini saya mendefinisikan variabel imin dan melakukan kalkulasi dengan rumus dx dikali dengan data panen bulan 3 dan data panen ditambah dengan data panen bulan 9. Ini untuk mencari nilai iminnya. Lalu untuk mencari nilai maksimumnya ini, dx ditambah dikali dengan data panen indeks keempat dan data panen indeks 10 atau bulan 10. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah perhitungan error. Seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, di sini saya memakai seperti yang sudah saya jelaskan di Excel sebelumnya, di sini saya memakai fungsi absolute, lalu rumusnya sendiri adalah ISK dikurangi dengan imin dibagi dengan ISK lalu dikali dengan 100%, dikali dengan 100. Begitu juga untuk error maksimalnya. Ini error minimum, ini error maksimal. Selanjutnya ada visualisasinya. Nah, jika saya jalankan, dia akan seperti ini. Oke, tadi ada permasalahan direktori. Mari kita lihat di terminalnya terlebih dahulu. Di sini ada data panennya, lalu ada total nilai SK-nya atau nilai aktualnya di sini. Lalu ada transformasi intervalnya atau transformasi ke minus 1, interentang minus 1 dan 1. Itu seperti ini, X dan DX dengan ini. Lalu menentukan titik evaluasi, saya mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita menentukan titik pertama, X1 sama dengan 6,5 ditambah 5,5 dikali dengan XT. Sehingga saya menentukan titik pertama itu, patokan dari titik pertama itu 3,3 dan patokan untuk titik kedua itu 9,6. Lalu saya mencari integrasi kuadratur untuk I minimal, di mana saya mendapatkan 2.365.258,2 ton dan untuk IMAX itu 184.839,7 ribu ton. Nah, selanjutnya yang terakhir ada perhitungan errornya.
Untuk error batas bawahnya sendiri itu 14,021% dan untuk batas atasnya sendiri ada di 33,084% sesuai dengan perhitungan Excel yang ada di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi dari Octavia sendiri. Seperti ini. Sama. Di mana grafik yang biru ini merepresentasikan data aktual, lalu grafik yang merah ini merepresentasikan batas kirinya, lalu yang kuning ini merepresentasikan batas kanannya. Hasil dari batas kanannya. Oke. Oke, di sini ada visualisasi metode kuadraturnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di Octave. Oke, kita masuk sampai pada tahap akhir atau kesimpulan. Melalui integrasi numerik yang telah dilakukan menggunakan metode kuadratur, dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan pada rentang titik bulan 3 dan bulan 9 dengan satu bias sudah dapat menghasilkan ketelitian yang cukup dekat dengan nilai sebenarnya, yaitu sebesar 2.365.258,17 ton, di mana nilai sebenarnya atau SKAK adalah 2.750.971,45 ton. Dan error yang dihasilkan adalah sebesar 14,02%, seperti yang sudah kita cari tadi. Lalu, melalui hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa metode kuadratur adalah sebuah metode aproksimasi yang tepat untuk memperkirakan total data yang ada pada rentang data dengan hanya mengambil beberapa titik pada rentang data saja tanpa harus menjumlahkan keseluruhan data secara manual. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka, referensi-referensi yang saya ambil. Di sini ada 3 referensi. Yang pertama, tapi saya untuk referensi ini hanya mengambil data 2025 saja karena tahun 2026 itu belum ada data yang lengkap. Lalu selanjutnya ada dari Radesa dan Ginting dengan judul Jurnal Integrasi Numerik dengan Metode Quadrature Gauss Legendre menggunakan pendekatan interpolasi Hermite dan polinomial Legendre. Lalu selanjutnya ada dari Dewi et al. Dengan judul Potensi dan Pengembangan Jagung Hibrida di Indonesia. Itu. Nah, presentasi saya sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.